bisa perusahaan sepatu legendaris di Indonesia ini memutuskan untuk menutup pabriknya? Padahal ekonomi kita katanya lagi baik-baik aja. Kita ulik di Philonomics. Akhirnya Rul, kita punya program baru juga. Iya nih Gus, semoga aja nggak cepet dibungkus deh kita. Nah, di episode perdana ini kita mau bahas soal penutupan pabrik sepatu Bata nih. Jadi, kabar kurang sedap datang dari industri alas kaki tanah air. Salah satu merek sepatu legendaris, Bata memutuskan untuk menutup pabriknya yang ada di Purwakarta pada April lalu. Kabar itu pun membuat banyak orang bingung dan bertanya-tanya, termasuk gua sebenarnya. Kok bisa? Padahal mereka kan tokonya dari mana-mana. Udah lama juga lagi ada di Indonesia. Terus siapa sih nggak kenal sama Bata? Merek sepatu ini biasanya dipakai sama anak sekolah sampai orang tua sejak puluhan tahun lalu. Tapi kalian tahu nggak sih, walaupun udah familiar dan udah dipakai oleh kakek nenek kita, Bata ini bukan merek asli Indonesia loh. Lah, gua kira Bata dari Kalibata, Rul. Ya ada kaitannya juga sih Gus sama Kalibata sebenarnya. Jadi gini ceritanya. Jadi Bata itu merupakan perusahaan keluarga asal Ceko Gus sebenarnya, yang didirikan oleh seorang pengusaha bernama Thomas Bata. Kayak nama Bata itu sendiri kan, bersama dua saudaranya, Anna dan Antonin pada 21 September 1894. Nah, ketiga bersaudara itu merupakan generasi ke-8 dari keluarga Bata yang mempunyai bisnis sepatu selama turun-menurun. Awalnya, bisnis milik keluarga Bata cuma berbentuk bengkel doang, Gus. Bengkel tradisional gitu loh, yang dijalankan satu orang aja. Sampai akhirnya Thomas bersama saudaranya melakukan improvement dengan mempekerjakan 10 orang nih awalnya. Tapi nggak sampai situ aja, pengembangan terus dilakukan oleh Bata di mana pada tahun 1897, perusahaan mulai menggunakan mesin modern dan berhasil menjadi perusahaan sepatu massal pertama di benua Eropa. Terus nih, seiring dengan industrialisasi yang dilakukan, kemampuan produksi Bata pun semakin masif. Dan perusahaan pun bisa memperluas jaringan bisnisnya ke berbagai negara di Eropa, Amerika, hingga Asia. Nah, Bata pun akhirnya masuk ke Indonesia pada tahun 1921, di mana pada saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Masuknya Bata ke Indonesia ditandai dengan kerjasama perusahaan di Tanjung Priok, Jakarta bernama NV Nederland Indies. Nah, 6 tahun setelah Bata masuk, Thomas Bata pun akhirnya mendirikan pabrik sepatu Bata pertama di Indonesia, tepatnya di Jalan Kalibata Raya, Jakarta Selatan. Jadi ada kaitannya juga kan gue sama Kalibata. Oh, gitu. Iya, terus pada 24 Maret 1982, sepatu Bata resmi terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan pada tahun 1994, Bata resmi memiliki pabrik sepatu di Purwakarta. Pabrik ini kemudian menjadi satu-satunya pabrik Bata karena pabrik yang ada di Kalibata tadi Gus itu dijual sama perusahaan tahun 2009. Terus kenapa pabrik Bata satu-satunya ini bisa tutup? Jadi gini Gus, salah satu penyebab utamanya adalah penurunan permintaan dari masyarakat terhadap merek dengan jargon back to school ini Gus. Direktur sekaligus sekretaris perusahaan Bata, Hatta Tutuko bilang, penurunan permintaan itu disebabkan oleh berbagai hal nih. Mulai dari tantangan sejak periode Covid, hingga perubahan perilaku belanja konsumen. Jadi Gus, kita kan juga emang tahu ya, kalau masyarakat sekarang lebih banyak belanja lewat online. Sementara Bata ini nih, masih fokusnya di toko fisik. Ya kayak kita bisa temuin aja sih di pusat perbelanjaan. Nah, dari sisi produksi, pelaku usaha industri sepatu bilang, kalau perusahaan industri alas kaki itu emang lagi menghadapi tantangan kenaikan biaya. Nah, kenaikan biaya ini tuh diakibatkan ada komponen biaya dari impor yang lebih mahal akibat adanya aturan pembatasan. Itu di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2003. Nah, kenaikan biaya produksi dan harga bahan baku pun diakui Bata sebagai salah satu permasalahan yang dihadapi perusahaan, sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2023. Permasalahan-permasalahan ini ngebuat produksi dan pendapatan Bata turun. Tapi di sisi lain biaya operasional perusahaan masih tinggi. Turun sih, sedikit. Pada tahun 2023, jumlah produksi Bata turun sekitar 35,98% dari 1,8 juta pasang sepatu dan sendal pada 2022 menjadi 1,15 juta pasang sepatu dan sendal. Seiring dengan penurunan produksi, hasil pendapatan perusahaan pun turun sekitar 5,2% pada tahun 2023 menjadi 609 miliar. Sementara itu, beban penjualan hanya turun 0,74%. Dari 383,43 miliar jadi 380,56 miliar. Masih tinggi kan? Terus nih, kombinasi yang tidak baik itu membuat rugi perusahaan Bata membengkak 79,65% dari 159,2 miliar menjadi 190,29 miliar pada akhir tahun lalu. Nah, kerugian yang dialami Bata selama 4 tahun terakhir membuat manajemen Bata terus memutar otak mereka nih buat terus bertahan. Hingga akhirnya pada 30 April lalu perusahaan memutuskan untuk menutup pabriknya yang ada di Purwakarta sebagai bagian dari efisiensi bisnis. Kabar tutupnya pabrik Bata ini ternyata nggak cuma jadi perhatian netizen aja loh.
orang nomor 1 Indonesia, Presiden Joko Widodo, ternyata juga ngomentarin permasalahan ini. Jangan-jangan Pak Presiden dulunya pakai sepatu bata ya, Rul? Bisa aja sih Gus, karena emang produk bata ini kan deket banget sama masyarakat. Jadi pada 7 April lalu Presiden Jokowi bilang, tutupnya sebuah usaha memang bisa disebabkan karena beberapa kondisi. Misal, karena perusahaan melakukan efisiensi, atau perusahaan kalah bersaing dengan barang-barang baru. Walaupun pabrik bata tutup, Presiden Jokowi mengklaim nih, kalau dari secara makro, perekonomian Indonesia tuh masih terjaga. Ini tuh sebenarnya kelihatan dari angka data BPS yang menunjukkan bahwa ekonomi kita masih tumbuh 5,11% pada kuartal 1 kemarin. Nah, klaim Jokowi itu diamini oleh Kementerian Perindustrian. Juru bicara Kemenperin, Febri Hendri mengatakan, industri alas kaki dalam kondisi yang lagi baik-baik aja. Apalagi pemerintah telah menerapkan kebijakan larangan dan pembatasan impor untuk produk alas kaki. Ini nih sebagaimana diatur dalam Permendag 36 tahun 2023. Makanya, Pak Febri ini mengaku bingung, kok bisa bata nutup pabriknya di tengah kondisi industri yang disebut masih baik. Di samping klaim industri yang masih baik-baik aja, sebenarnya landscape dari persaingan di industri sepatu ini emang menunjukkan adanya perubahan dalam beberapa tahun terakhir khususnya. Ini nih kelihatan dari popularitas sepatu bata yang terus turun dan mulai disalip oleh para pelaku usaha sepatu lokal lain. Menurunnya popularitas sepatu bata bisa kita lihat nih dari data komparasi brand index top brand, yang secara simpelnya indeks ini tuh digunakan untuk menunjukkan popularitas suatu merek. Brand indeks bata pada segmen sepatu casual tercatat menurun selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2022, brand indeks bata sempat mencapai angka 14,2%. Namun, pada tahun berikutnya, brand indeks turun ke level 11,6%. Dan pada tahun ini semakin dalam lagi nih, turun ke level 7% aja. Seiring dengan turunnya popularitas bata, popularitas merek lokal lain tercatat meningkat. Sebagai contoh nih, Ardiles, merek sepatu ini tercatat meningkat secara stabil. Dari 7% pada tahun 2022 ke 8,3% pada 2023 dan 10,5% pada tahun ini. Bukan cuma di segmen sepatu casual, popularitas bata di segmen sepatu kerja pria juga tercatat menurun. Di tahun 2022, brand indeks bata di segmen ini tuh mencapai 17,2%, tapi pada tahun 2023 turun jadi 14,6%. Nah, dengan melihat data top brand tadi, ternyata emang benar ada penurunan popularitas bata di pasaran saat ini. Nah, bahkan data tadi juga nunjukin para pesaing lokal itu mulai mendekati atau bahkan menyalip popularitas bata, kayak Adidas tadi. Nah, jadi pada intinya merek sebesar bata bisa menutup pabriknya dikarenakan penurunan permintaan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Efisiensi pun dilakukan untuk merespons kerugian yang terus membengkak akibat pendapatan dan permintaan yang terus menyusut. Sementara itu, untuk produksi bata bakal mengandalkan pabrik rekanannya yang saat ini jumlahnya ada 7. Jadi pada kesimpulannya, pabrik bata emang tutup, tapi perusahaannya nggak bangkrut, Gus. Lu Rul dari tadi jelas-jelasin sepatu. Coba gua lihat sini lu pakai sepatu apa? Gue sih lokal aja sih, Gus. Lalu lu pakai apaan? Lah, gua mah nyeker kemana-mana. Yeay.